Kenapa pemerintah nggak nyetak banyak uang terus dibagi-bagiin gitu? Entar gua dapat 50 juta, terus tetangga lu 50 juta, masing-masing 50 juta, kan semua orang kaya tuh. Kenapa nggak kayak gitu? Karena akan terjadi inflasi. Simpelnya, inflasi itu adalah ketika nilai uang yang kita pegang itu melemah. Jadi dengan uang 50.000 yang sama, yang biasanya bisa beli macam-macam, ketika terjadi inflasi, 50.000 itu cuma cukup beli pulpen doang. Kayak gitu penjelasan simpelnya. Penyebab inflasi sebenarnya banyak, tapi di sini kita akan melakukan simulasi. Diasumsikan keadaan lain normal, terus pada suatu hari tiba-tiba pemerintah nyetak uang besar-besaran sampai peredaran uang itu naik 5 kali lipat misalnya. Di sini ada satu karakter utama. Lu harus ingat-ingat ya. Namanya Pak Adi. Dia ini seorang tukang gorengan. Dia orang Jawa, ganteng, kumisan, tingginya 170. Enggak penting. Itu intinya dia jualan gorengan. Jadi si Pak Adi, the gorengan seller ini, dia biasa beli tepung ke Bu Mirna untuk bahan gorengan, harganya 20.000 per kilo. Tadi kan pemerintah nyetak uang banyak ya, ingat ya. Tiba-tiba dalam beberapa hari semua orang bakalan megang uang gede atau jauh lebih banyak dari biasanya. Pak Adi sebagai tukang gorengan, dia tetap beli tepung di Bu Mirna kayak biasanya. Meskipun mungkin ada bayangan dia bisa beli stok lebih banyak atau lebih gampang, soalnya kan dia sekarang lagi pegang duit banyak juga nih. Tapi ternyata yang real terjadi ketika dia datang ke warungnya Bu Mirna, harga tepung yang tadinya cuma 20.000 udah naik jadi 100.000. Kenapa bisa gitu? Karena Bu Mirna ini jualan sembako, coy. Sembako ini lebih umum dibanding gorengan tadi. Jadi ketika orang-orang pada pegang duit banyak tadi, semua orang pada buru-buru beli sembako. Otomatis karena demand-nya tinggi dan barang terbatas, harga jadi naik dong. Begitu juga ketika Bu Mirna mau ngambil stok dari supplier. Ternyata di sana juga lebih dulu harganya pada naik karena semua ibu-ibu warung kayak Bu Mirna pada rebutan stok buat jualan mereka. Oke, sampai sini masuk akal ya. Kita akan lanjut nih. Kita kembali ke Pak Adi. Karena tadi harga tepung naik, otomatis harga gorengan juga naik, oke? Jadi 5.000 misalnya. Terus gimana dengan konsumennya Pak Adi yang biasa beli gorengan ke Pak Adi? Nah, di sini mulai problemnya. Coba sekarang gua minta lu pikirin atau bisa komen. Misal lu sebagai langganannya Pak Adi beli gorengan hampir tiap hari lah. Terus harga gorengan naik nih 5 kali lipat, coy. Biasanya 1.000 jadi 5.000, tapi duit lu juga naik 5 kali lipat. Kira-kira apa yang akan lu lakukan? Nah, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, lu bisa aja tetap beli gorengan, soalnya duit lu kan banyak. Toh gorengan juga enak, kebutuhan primer lah, lu suka gitu. Ya tetap beli aja gitu kan. Tapi, sebagian orang karena tiba-tiba megang duit banyak, mereka akan mulai berpikir untuk spending di hal-hal yang lebih penting, kayak mau beli motor lah, bahkan beli rumah, atau setidaknya mau ngeborong sembako kayak tadi. Meskipun di sini mereka belum sadar bahwa ternyata harga barang-barang di luar sana juga pada naik gitu. Mereka belum sadar. Di sisi lain ada juga sebagian orang yang penghasilannya nggak ikut naik. Kayak misalkan orang pabrik. Karena mereka nggak langsung bersentuhan dengan pasar. Gaji mereka yang ngatur itu si finance manajernya. Bisa jadi dari pabrik baru naikin gajinya 3 kali lipat. Padahal kebanyakan harga di pasaran udah naik 5 kali lipat. Nah, di sini lebih kacau lagi. Jangankan bingung mau beli apa. Mereka di sini malah posisinya tertekan. Karena semua pada naik, duit mereka nggak cukup buat beli apa-apa. Jadi kayak gitu contoh simulasi sederhana apa yang terjadi ketika kondisi hiperinflasi 500%. Itu baru contoh kecil, tukang gorengan dan sekitarnya belum ngelihat rentetan kejadian seterusnya. Dan ini bukan dongeng, coy. Ini bisa terjadi di dunia nyata. Baru-baru ini pernah terjadi di Zimbabwe, di mana di sana terjadi hiperinflasi sampai 667,36%. Nah, lu bisa cari dah tuh keadaan di sana kayak gimana pas waktu itu.
Jadi itu alasan kenapa pemerintah nggak sembarangan nyetak duit banyak-banyak. Ya nanti kita jadi susah beli gorengan. Emang lu mau pagi-pagi makan nasi uduk, lauknya jempol dinosaurus?